Halo semua, selamat datang kembali di channel si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Jika kalian masih ingat dengan sekumpulan kata kotor pada episode Sailor Moon yang menurut Tuan Crab bahwa kata-kata tersebut sangat dilarang untuk diucapkan oleh seorang pelaut, ya, kata-kata tersebut merupakan 13 kata kotor yang tidak boleh diucapkan dalam kartun SpongeBob. Awal mula penyebab kenapa Tuan Crab melarang SpongeBob dan Patrick untuk tidak mengucapkan 13 kata terlarang tersebut sebenarnya ditandai dari adegan ketika SpongeBob yang disuruh oleh Squidward untuk membuang sampah di tong sampah yang ada di belakang Krusty Krab. Lalu ketika SpongeBob membuang sampah di tong tersebut, ia pun notice dengan adanya sekumpulan coretan tulisan yang menyindir setiap orang di Bikini Bottom. Ya contohnya saja seperti tulisan dengan kalimat Squidward smell, lalu SpongeBob pun menambahkannya dengan kata good yang berarti bau aroma Squidward itu enak. Namun ketika coretan yang SpongeBob lihat berikutnya bertuliskan crab is a, maka disitulah barulah muncul suara lumba-lumba, yang artinya bahwa kata lanjutan dari kalimat Tuan Crab ini terkena sensor dari 13 kata kotor. Sebab itu juga seorang petugas sampah yang sedang berada di samping SpongeBob pun langsung menegur dirinya dengan mengatakan kalau mulut SpongeBob itu sampah. Kau ini memang benar-benar mulut sampah. Dan di saat itu juga tiba-tiba muncul kedatangan Patrick yang disuruh oleh SpongeBob untuk membaca kata lanjutan dari kalimat crab is a ini. Lalu ketika Patrick membacanya, suara yang ia keluarkan pun juga berupa suara lumba-lumba juga, yang artinya benar bahwa kata lanjutan tersebut terkena sensor dari 13 kata kotor yang dilarang diucapkan oleh seorang pelaut. Dan lucunya setelah mengetahui kata-kata kotor tersebut, SpongeBob dan Patrick pun malah mengucapkannya bersamaan hingga memunculkan banyak sekali suara lumba-lumba pada adegan ini. Lalu tak hanya pada adegan itu saja, adegan berikutnya yang menampilkan keesokan harinya di restoran Krusty Krab pun dengan sangat lantang, SpongeBob mengucapkan ke-13 kata kotor tersebut melalui mic yang ada di kasir Krusty Krab. Sehingga hal itu pun mengakibatkan para pelanggan yang sedang makan di restoran Krusty Krab merasa risih dengan kata yang diucapkan oleh SpongeBob. Lalu mereka pun memutuskan untuk berbondong-bondong meninggalkan restoran Krusty Krab. Di sisi lain, Tuan Crab yang melihat para pelanggannya tersebut secara bersamaan keluar dari restoran Krusty Krab pun seketika langsung datang ke tempat kasir Krusty Krab. Dan ketika Tuan Crab menanyakan sebab kenapa para pelanggan tersebut meninggalkan restoran Krusty Krab, Squidward pun memberitahu bahwa hal itu karena ulah SpongeBob dan Patrick yang mengucapkan kata-kata kotor melalui mic yang ada pada kasir Krusty Krab. Ketika mendengar bahwa SpongeBob dan Patrick telah mengucapkan kata kotor, sontak Tuan Crab pun langsung marah dan ia menerangkan kepada mereka bahwa terdapat 13 kata kotor yang tidak boleh diucapkan oleh seorang pelaut. Lalu setelah memberitahukan ke-13 kata tersebut yang dilengkapi dengan suara lumba-lumba juga, akhirnya SpongeBob dan Patrick pun berjanji kepada Tuan Crab untuk tidak mengucapkan 13 kata kotor itu lagi. Nah, polemik dari 13 kata kotor ini sampai sekarang masih selalu didiskusikan oleh berbagai forum komunitas kartun SpongeBob ya guys. Dan sampai saat ini sih setahu admin belum ada informasi yang valid mengenai daftar dari 13 kata kotor tersebut. Namun berdasarkan teori dari salah satu member yang ada pada forum Quora, mendeskripsikan bahwa isi dari ke-13 kata kotor tersebut merupakan kata-kata yang ada pada list berikut ini. Dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke-13 kata kotor tersebut memiliki makna yang seperti ini. Lalu juga sang pembuat tweet pada forum Quora tersebut menambahkan bahwa 13 kata kotor yang ada pada kartun SpongeBob ini merupakan referensi dari 7 kata kotor yang tidak boleh diucapkan di televisi menurut komedian George Carlin, yang dimana ke-7 dari kata-kata tersebut adalah seperti yang ada pada list ini. Dan hal itu juga terbukti ketika adegan Squidward yang berbicara kepada Tuan Crab pada episode ini, bahwa menurut Squidward, daftar kata kotor tersebut seharusnya ada 7 seperti yang pernah diberitahukan oleh Tuan Crab sebelumnya. Sebenarnya ada 13 kata buruk yang tidak boleh kalian ucapkan, mengerti?
Yang kau maksud bukannya ada 7? Namun dibalik kontroversi mengenai 13 kata kotor yang ada dalam episode Sailor Moon ini, sebenarnya terdapat hal sederhana yang bukan sebuah teori mengenai isi dari apa saja daftar ke-13 kata kotor tersebut. Ya, ternyata ide untuk menampilkan 13 kata kotor dalam episode Sailor Moon ini berdasarkan pengalaman pribadi kru kreatif director pada kartun SpongeBob yang bernama Derek Drymon, yang menurutnya ke-13 kata kotor tersebut berawal dari kejadian di mana Derek Drymon ini yang mengucapkan kata F-word di depan hadapan ibunya. Lalu tak disangka, ternyata ibu dari Derek Drymon ini malah membalas dengan mengucapkan kata-kata kotor yang lebih parah, sehingga Derek Drymon pun menganggap bahwa ibunya ini memiliki mulut seperti seorang pelaut. Sebab hal tersebut juga dibuktikan melalui ending dari episode Sailor Moon ketika SpongeBob dan Patrick yang ingin melaporkan Tuan Crab kepada ibunya karena sudah mengucapkan ke-13 kata kotor. Namun ketika ibu Tuan Crab telah mendengar laporan dari SpongeBob dan Patrick tersebut, lalu ia tidak sengaja kakinya telah tersandung batu kerikil dan ia malah mengucapkan ke-13 kata kotor tersebut dengan sangat lantang hingga membuat patua Jenskin yang sedang lewat di depannya pun sempat menertawainya. Dan dapat dikatakan bahwa ibunya Tuan Crab ini memiliki mulut seperti seorang pelaut layaknya ibunya Derek Drymon juga. Well, jadi intinya untuk 13 kata kotor yang tidak boleh diucapkan oleh seorang pelaut dalam kartun SpongeBob ini masih menjadi misteri ya guys, mengenai apa saja daftar dari kata-kata tersebut. Namun yang pasti garis besarnya di sini adalah bahwa 13 kata kotor tersebut merupakan referensi dari 7 kata terlarang yang tidak boleh diucapkan di televisi menurut komedian George Carlin, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi Derek Drymon bersama dengan ibunya. Karena memang pada dasarnya untuk 13 kata kotor ini sampai sekarang pun Nickelodeon belum mengonfirmasi akan apa saja daftar dari kata-kata tersebut. Dan jika kalian melihat sebuah bocoran di internet mengenai adegan 13 kata kotor dalam episode Sailor Moon yang versi unsensor atau uncut, sebenarnya itu semua merupakan hoax ya guys. Karena sebenarnya hal itu hanyalah sebuah fanmade yang diedit oleh fans. Hello Patrick, lovely lucky day we're having, isn't it? Dan si pengupload dari video tersebut pun telah mengklarifikasi bahwa itu hanya editannya semata ketika ada salah satu fans yang meminta dia untuk mengupload versi fullnya. Sehingga hal ini pun dapat dipastikan bahwa isi dari 13 kata kotor yang tidak boleh diucapkan oleh seorang pelaut dalam kartun SpongeBob ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Buat fans channel Si Celana Kotak, admin mau ngasih tahu nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise Celana Kotak yang langsung bisa kalian order. Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses menonton full episode kartun SpongeBob terbaru, bergabung dalam komunitas Discord Si Celana Kotak, lalu akan di follow akun Instagram @SpongeBopedia, sampai akan di notice namanya di setiap video terbaru Si Celana Kotak. So, buat yang mau tampil kece dengan kaos SpongeBob dari Si Celana Kotak, buruan segera order dari sekarang ya. Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 13 kata kotor yang tidak boleh diucapkan oleh seorang pelaut dalam kartun SpongeBob. So, buat kalian yang sekiranya punya teori lain mengenai 13 kata kotor ini, bisa komen di bawah aja ya guys, agar nantinya kita bisa saling berdiskusi bersama mengenai isi dari ke-13 kata kotor ini. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.